Pemirsa, maraknya pinjaman online melalui financial technology atau fintech memang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana segar. Namun bukan berarti kemudahan tersebut tidak disertai persoalan. Dari berbagai penyelenggara pinjaman online ilegal, banyak nasabah yang terjerat bunga pinjaman yang sangat besar. Bahkan ada dugaan fintech abal-abal menyalahgunakan persetujuan saat menginstal aplikasinya untuk mengakses seluruh daftar kontak pengguna. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh otoritas jasa keuangan? Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Tongam Lumbang Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Pak Tongam, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Pak Tongam, apa sebenarnya bisa dilakukan OJK agar kasus-kasus seperti ini terlilit utang fintech peer-to-peer lending tidak terus terjadi dan juga memakan korban masyarakat? Ya, saat ini memang kita melihat sangat marak penawaran fintech yang ilegal. Yang memang sengaja melakukan kegiatan tanpa izin atau terdaftar di OJK. OJK selalu menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan fintech yang terdaftar atau berizin di OJK apabila ingin meminjam uang secara online. Daftar fintech yang terdaftar 73 Pak Tongam, sementara yang tidak terdaftar ratusan di sana, walaupun OJK sudah meminta kepolisian, Kemenkominfo untuk memblokir ratusan fintech ini. Namun ini ibarat jamur di musim penghujan gitu, mati satu tumbuh 1000 Pak. Akhirnya masyarakat yang jadi korban lagi. Iya, jadi saat ini fintech lending yang terdaftar itu ada 99. Sedangkan yang ilegal yang telah dihentikan oleh Satgas dan diblokir oleh Kemenkominfo dan Google ada 404. Dan masih banyak saat ini memang yang menawarkan fintech lending yang ilegal. Di satu sisi memang kita dengan kemajuan teknologi saat ini, kita sangat sulit membatasi bagaimana orang berbuat untuk menciptakan aplikasi fintech melalui Google Play Store atau melalui sarana-sarana teknologi informasi saat ini. Yang bisa kami pengaruhi adalah dari sisi permintaan masyarakatnya melalui edukasi dan sosialisasi. Strategi kami adalah bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat risiko dari fintech ilegal ini yang bisa menjadi jebakan bagi masyarakat apabila mereka tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Terutama Mohon maaf Pak Tongam, tadi Anda mengatakan bahwa ini berarti dari sisi masyarakat yang harus waspada dan juga mengetahui resikonya. Tidak adakah suatu kebijakan yang bisa dikeluarkan OJK untuk memberikan efek jera kepada para fintech-fintech ilegal ini, biar tidak tumbuh secara bebas? Iya, kami melakukan tindakan-tindakan kepada fintech ilegal ini. Yang pertama tentunya memblokir atau melakukan penghapusan aplikasi melalui Kemenkominfo. Yang kedua juga kami mengumumkan kepada masyarakat mengenai fintech-fintech yang tidak terdaftar ini agar masyarakat waspada. Yang ketiga, kami juga menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian mengenai fintech-fintech ini agar dilakukan tindakan hukum apabila memang ditemukan suatu dugaan tindak pidana di sana. Kemudian kami juga koordinasi dengan perbankan. Pada perbankan kami sudah menghimbau agar apabila ada fintech yang melakukan yang menjadi nasabah bank yang saat ini kita minta supaya mereka meminta para pelaku ini menutup rekeningnya atau bank menutup rekening. Kemudian juga apabila mereka menggunakan payment system, fintech payment system, Bank Indonesia juga sudah melakukan tindakan kepada payment system yang mendapatkan izin untuk tidak melakukan koordinasi atau kerjasama dengan fintech ini. Pak Tongam, ini untuk bunga, ada yang mulai dari 15%, ada yang mulai dari 20%, bahkan ada yang 40%. Ini banyak di artikel-artikel Google begitu yang mengatakan bahwa ada 40%, ada 50%. Bagaimana kemudian menertibkan ini agar masyarakat yang kita tahu kadang-kadang juga butuh pinjaman cepat begitu, tidak tergiur tanpa mereka mempelajari secara detail konsekuensi dari pinjaman itu, Pak? Iya. Kita bisa lihat dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama, fintech yang terdaftar di OJK. Fintech yang terdaftar di OJK berada di bawah pengawasan OJK. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka berada di bawah pengawasan OJK dan juga pembinaan dari asosiasi fintech. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tadi fintech memberikan bunga sampai 40% atau sangat tinggi, ini kami menduga inilah fintech-fintech yang ilegal tentunya. Yang pada
prakteknya mereka tidak mendaftar di OJK, sehingga OJK dalam hal ini memang melakukan monitoring terhadap para pelaku ini melalui Satgas Waspada Investasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan masyarakat ini kami juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Satgas, dan juga apabila merasa dirugikan kami sangat mendorong proses penegakan hukum untuk dilakukan melalui kepolisian tentunya, supaya memberikan efek jerah kepada mereka. Mungkinkah ada cap untuk jumlah atau untuk tinggi bunga? Misalnya OJK melakukan aturan maksimal 20% begitu, walaupun ini masih lebih tinggi daripada suku bunga acuan, namun mungkinkah ada cap batas atas begitu, Pak? Capping ini tidak mungkin dilakukan oleh OJK untuk memberikan batasan-batasan bunga, tetapi bunga ini kan berdasarkan pasar tentunya, mekanisme pasar yang berjalan di sana. Sehingga kalau memang para nasabah ini menganggap bunganya terlalu tinggi, ya tentu bisa mencari fintech yang memang menawarkan bunga lebih rendah. Jadi masuk ke mekanisme pasar. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita paling banyak itu masalah yang terjadi adalah dari fintech-fintech yang tidak terdaftar di OJK, yang memang tidak ada pengawasannya dari otoritas tertentu. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah masyarakat tolonglah, kalau mau pinjam uang, silakan masuk ke fintech lending yang terdaftar di OJK. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi jangan sekali-sekali masuk ke fintech yang tidak terdaftar di OJK. Karena risikonya sangat berat. Risiko suku bunga tinggi, denda, kemudian intimidasi, tata cara penagihan tidak beretika, ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kuncinya adalah pinjam pada fintech yang terdaftar di OJK. Dan di laman OJK, di website OJK itu ada 90 lebih fintech yang terdaftar itu ya, Pak? Saat ini. Baik. Iya, Pak. Pak Tongam, terima kasih atas waktunya dan juga konfirmasi Anda di Metro hari ini, sore hari ini. Sampai jumpa, Pak. Pemirsa, fenomena rentenir online dinilai tidak mewakili seluruh financial technology. Lalu bagaimana pelaku financial technology atau fintech memandang hal ini? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Kuserian Syah yang merupakan Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Mas Kus, selamat sore. Selamat sore, Mas Rory. Mas Kus, ini terkait dengan tingginya bunga banyak dikeluhkan masyarakat dikarenakan tidak hanya merugikan namun juga akhirnya memakan korban jiwa begitu. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya dari teman-teman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia? Apakah mungkin penyeragaman bunga ataukah mungkin melakukan sesuatu agar orientasinya tidak profit, Mas? Ya, terima kasih Mas Rory. Ya, pertama kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ikut prihatin atas semua pengalaman yang kurang baik dari pelanggan terkait dengan pinjaman online. Satu hal, sebenarnya kami di asosiasi justru bersama anggota kami menggalang suatu komitmen agar kita melakukan satu praktek bisnis yang sehat, praktek bisnis yang transparan, dan praktek bisnis yang punya komitmen untuk perlindungan terhadap konsumen, terhadap bunga, terhadap margin. Di asosiasi juga kami sudah punya kesepakatan bahwa maksimum dari total yang dibayar seorang konsumen jika terjadi kegagalan bayar itu maksimum 100% dari outstanding pinjaman. Nah, itu ada salah satu komitmen, dan ini merupakan satu sikap untuk melawan yang namanya predatory lending. Jadi kita nggak akan kejadian seorang punya pinjaman 1 juta sampai nanti ada tagihannya sampai 4 juta, 5 juta. Maksimum tagihannya 2 juta. Maksimum tagihannya adalah 100% dari yang dipinjam begitu. Lantas bagaimana dengan bunga yang dikatakan juga tinggi, Mas? Mulai dari ada yang 15%, 20%, bahkan 40%, Mas Kus. Iya, jadi gini, ya untuk itulah kami sebenarnya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan minta bantuan juga kepada seluruh komponen masyarakat untuk juga mensosialisasikan bahwa kita sekarang ada 99 platform peer-to-peer lending atau pendanaan online yang sudah terdaftar di otoritas, di OJK. Hanya menggunakan platform inilah yang kita harapkan. Kenapa? Karena di platform ini penyelenggara, anggota kita punya komitmen, kita punya code of conduct,
kita punya tata cara bagaimana perlindungan data pribadi, kita punya komitmen terhadap bagaimana cara melakukan penagihan yang sopan dan punya kesantunan dan memperhatikan adat-adat Indonesia yang tidak tidak serta-merta dengan cara yang kurang beretika yang selama ini sering kita dengar. Ini artinya mereka yang menggunakan debt collector, mereka yang artinya ingin menghancurkan nama baik dengan menyebarkan transaksi hutang kita ke orang-orang di sekitar kita, mereka yang memasukkan kita ke dalam grup orang-orang terdekat dengan membuka semua borok kita terkait dengan utang, itu bukan anggota dari asosiasi Anda? Dapat saya pastikan itu bukan dari anggota asosiasi fintech, dan kami ya turut juga mengecam cara-cara seperti itu, dan kami berharap ya Bro Majid bisa melakukan tindakan yang keras terhadap platform atau pinjaman online yang ilegal ini, karena mereka memang nggak punya komitmen sama sekali tentang perlindungan. Dengan cara-cara mereka memposting, melakukan penagihan dengan posting pornografi, dengan ancaman-ancaman yang tidak manusiawi, menurut kami itu kita harus bersama semua komponen masyarakat harus melawan, jangan sampai ini bisa terulang dan terus beroperasi. Baik, Mas Kusiryansyah, Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, terima kasih. Ini artinya yang harus diingat oleh pemirsa adalah jumlah yang ditagihkan apabila gagal bayar tidak akan melebihi 2 kali lipat atau 100% dari yang dipinjam. Artinya kalau hutang Anda 1 juta, artinya yang ditagih apabila gagal bayar adalah 2 juta. Tidak mungkin lebih. Ini artinya 99 fintech resmi di OJK itulah yang harusnya Anda gunakan apabila Anda ingin menggunakan fasilitas ini.